Aku itu udah kemana-mana ya, udah minum obat A, B, C, D, herbal, obat tradisional, obat dokter, tapi nggak sembuh-sembuh udah bertahun-tahun. Sembuh berapa hari kambuh lagi ya. Dan di sini aku bakal jelasin juga dispepsia organik, dispepsia fungsional itu gimana sih sensasinya bunya. Karena ada banyak yang bertanya di sosial media aku. Kemudian aku juga bakal share gimana sih cara mengatasi engap atau sesak ketika asam lambung itu menyerang ya. Pastikan kalian nonton video sampai selesai, bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Deva dan Bunda. Gimana kabarnya nih teman-teman? Semoga semuanya sehat selalu ya. Senang sekali di video kali ini aku bakal kembali ya share pengalaman dan juga menjawab beberapa pertanyaan kalian seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Ini udah banyak banget yang bertanya dari YouTube, IG, TikTok, dan sosial media aku yang lainnya. Banyak yang nanya. Buat kalian yang udah DM, yang udah WhatsApp, mohon ditunggu aja. Insya Allah nanti aku balas. Aku saat ini lagi sibuk banget ya, sibuk kerjaan kantor dan juga aku ada kesibukan di rumah ya. Makanya mohon maaf banget kalau aku belum sempat balas WA kalian dan juga DM kalian, karena yang masuk itu bukan hanya 1-2 ya, ribuan yang masuk. Jadi kadang aku cari komentar ya, ataupun DM yang paling lama dulu yang aku balas ya. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya aku selalu lama balas komentar-komentar dan juga DM kalian ya. Nah, jadi aku itu tadi ya, sore tadi pulang kerja itu kehujanan luar biasa. Ya, petir, aku tuh takut banget ya, parno banget kalau misalnya ada kilat di jalan. Takut banget, nggak tahu dari kecil itu aku takut. Makanya tadi sepanjang jalan aku istighfar aja. Aku pakai jas hujan karena dari Jakarta Pusat ke utara itu luar biasa banget. Hujannya menurut aku deras ya. Jadi aku pakai jas hujan juga tembus jaket aku sampai basah, aku kedinginan ya. Tapi aku mikir ya, kalau aku berhenti nih tapi aku udah basah banget, takutnya nanti jatuhnya masuk angin. Jadi aku lanjutkan jalan aja sambil pelan-pelan ya. Dan nyampe di rumah aku langsung istirahat ya, mandi pakai air hangat, lalu balurin seluruh badan dengan aromaterapi. Setelah mandi juga balurin lagi ya badan dengan aromaterapi, dan juga pakai bajunya yang hangat-hangat aja, yang longgar ya, kayak baju piyama atau dasar itu enak. Kemudian minum yang hangat-hangat seperti jahe dikasih madu, itu enak banget ya, agar kita juga nggak masuk angin, karena pejuang asam lambung itu identik dengan gampang masuk angin. Nah, dan buat kalian nih yang saat ini masih pemulihan, berobat, ataupun mungkin udah sembuh, tetap hati-hati ya, jaga kesehatan. Kalau misalnya lagi musim hujan ataupun lagi nggak musim hujan, menggunakan kendaraan umum ataupun kendaraan roda 2 harus selalu terisi ya perutnya ya, jangan sampai kosong, karena kita itu gampang masuk angin. Dan kita tuh nggak boleh sering-sering dikerokin ya teman-teman ya. Nah, kalau kalian nih sering masuk angin, jangan dikerokin, mendingan minum air hangat aja sering, istirahatnya yang cukup, dan juga balurin aja minyak aromaterapi atau kutus-kutus, itu langsung bisa sembuh sih menurut aku ya, pengalaman pribadi. Nah, di video kali ini aku bakal bahas lagi ya dispepsia organik dan juga dispepsia fungsional. Tadi itu ada yang komen ya di salah satu video aku di sosmed aku yang lainnya. Bunda, tolong bagi solusinya ya, gimana sih cara mengatasi sesak engap? Aku itu dispepsia fungsional, Bun. Nah, di sini aku bakal menjelaskan terlebih dahulu dispepsia organik dan juga dispepsia fungsional. Nah, jadi dispepsia organik itu adalah kalau misalnya kita sudah dilakukan pengecekan, dokter itu menemukan ada luka, ada radang, ada tukak, dan lain sebagainya. Itu namanya dispepsia organik. Sedangkan dispepsia fungsional ini adalah jika sudah dilakukan pemeriksaan tapi tidak ditemukan adanya luka atau semuanya itu normal. Itu adalah dispepsia fungsional. Jadi kalian harus bisa nih mengetahui aku ini ada di mana, apakah dispepsia fungsional atau dispepsia organik. Nah, kalau aku nih pada saat itu adalah dispepsia organik karena ditemukan ada peradangan di dinding lambung aku ya. Jadi sensasinya itu banyak banget. Jadi aku ada gastritis teman-teman. Jadi kalau kalian nih pengen mengetahui, juga harus konsultasi ke dokter agar bisa dicek seperti itu ya. Nah, kemudian untuk sensasi-sensasi dispepsia ini ada banyak macam-macam. Kalau bisa aku bilang 1001 sensasi ya. Dari sendawa, begah, engap, pusing, kelengan, sakit gigi, batuk, sulit tidur, itu semuanya bisa kita alami. Aku nih teman-teman, gastritis, menurut aku melawan gastritis itu luar biasa banget ya. Dan itu banyak banget yang ngeluh itu ya. Mungkin banyak yang kena asam lambung, GERD, tapi mereka nggak ngalamin gastritis ya, jadi beda.
Meskipun nih sensasinya hampir sama, tapi menurut aku nih yang paling luar biasa sensasinya itu adalah gastritis. Karena kenapa? Makan ini salah, makan itu salah, dan juga gampang kambuh. Hari ini nih udah enakan, besok kalau misalnya kita telat makan, kambuh lagi dan sensasinya itu makin luar biasa. Jadi pejuang gastritis itu adalah harus hati-hati, harus disiplin, menghindari pantangannya, pola pikirnya harus dikelola, nggak boleh stres, nggak boleh kecapean, nggak boleh begadang, nggak boleh salah makan. Jadi semuanya itu harus disiplin. Dan kita juga harus tetap olahraga ringan secara teratur ya, agar tekanan-tekanan di perut kita ini berkurang. Kenapa sih kita itu sering engap, sering sendawa? Karena banyak tekanan di perut ya, ada gas. Jadi asam lambung, produksi asam lambung kita naik itu menjadi gas. Pada saat aku di endoskopi itu hijau-hijau semua ya, karena kata dokter aku ini gasnya banyak, karena ada peradangan di dinding lambung aku. Itu disebabkan karena apa? Karena aku tuh sering banget menunda-nunda waktu makan. Seharusnya aku makan jam 1, aku tunda di jam 3, di jam 4 karena kesibukan. Jadi itu namanya kita kurang disiplin. Makanya aku selalu menyarankan buat kalian nih pejuang gastritis, kuncinya itu adalah harus disiplin. Bukan saja pejuang gastritis, tapi asam lambung, GERD, dan juga sensasi-sensasi yang lainnya. Harus disiplin teman-teman. Nah kemudian teman-teman, untuk sensasi ngap, sesak, pernah nggak sih Bun ngalamin? Pernah ya, aku juga pernah ngalamin ini ya. Dan ini menurut aku itu udah cemas, sesak, ngap, pikiran tuh udah kemana-mana. Aku tuh kadang, Masya Allah, ini sensasi apa? Ini penyakit apa sih? Aku tuh kadang bingung. Padahal aku tuh makannya udah pantang, udah menghindari pantangannya ya, udah konsumsi obat-obatan, udah kontrol pikiran, tapi tetap aja ini kambuh-kambuhan. Ternyata aku tuh memang menghindari pantangannya, tapi susahnya itu adalah di pikiran. Jadi kalau misalnya pikiran aku itu udah cemas, udah banyak pikiran sedikit, jadi sensasi itu muncul ya. Jadi kalau misalnya nih kalian udah ngalamin sensasi ngap, sendawa-sendawa, cara yang pertama adalah harus menenangkan pikiran. Meskipun udah banyak makan obat banyak ya, udah minum air putih banyak, tapi kalau pikirannya itu nggak tenang, pasti bakalan masih ngap. Jadi pertama itu adalah aku biasanya kadang selonjoran, kadang kaki aku lipat nih, aku angkat, aku kaki kanan itu aku taruh di atas paha, kemudian sambil senderan kayak gini ya. Ini dada aku ini aku condongin ke depan gini. Kemudian bernapasnya itu melalui mulut aja. Ya. Jadi agar tenang pikirannya. Kalau misalnya udah dilakuin itu nggak tenang juga, ambil air putih dulu, minum, tenangkan pikiran. Kemudian setelah itu lakukan relaksasi ya, dengerin musik relaksasi ya, agar tenang pikiran kita ini. Nah jika sudah agak tenang nih, kalau ada obat-obatan dokter di rumah bisa dikonsumsi dulu ya, kayak sukralfat, omeprazol, lansoprazol, itu sih menurut aku aman ya, karena itu adalah obat-obatan yang pernah aku konsumsi dulu. Nah kalau misalnya nggak ada nih, saran aku makan nasi dulu 1-2 suap atau 3 suap, konsumsi tepung Garut juga boleh, barulah minum jahe sama kunyit ya, tapi sedikit. Kalau nggak mau pakai jahe boleh minum kunyitnya aja, setengah gelas aja. Kemudian setelah itu lakukan pernafasan diafragma ya, aku tuh selalu menyarankan karena ini juga yang membantu aku ya. Pernafasan diafragma seperti apa sih? Bisa kita duduk di kursi, bisa kita selonjoran sambil ngelipat kaki atau sambil selonjoran bebas ya. Aku juga biasanya sambil olahraga bisa melakukan pernafasan diafragma. Caranya itu gimana Bun? Jadi tarik napas melalui hidung ya, dari perut, kemudian ditahan biasanya 3-5 detik, kemudian hembuskan melalui mulut secara perlahan-lahan. Lakukan sesering mungkin, itu bisa membuat kita plong ya. Aku selalu ngelakuin itu ya. Nah kemudian tips selanjutnya, pada saat berbaring miringnya ke kiri dan bantalnya ditinggiin 20-30 cm. Aku nih biasanya pakai 3 bantal ya, 2 atau 3 bantal tergantung bantalnya gede enggak ya. Kalau misalnya agak kecil-kecil aku pakai 3, kalau misalnya tebal bantalnya aku pakai 2 ya, 2. Dan juga teman-teman sering minum air hangat. Perhatikan menu-menu makanannya, hindari dulu pantangannya ya, seperti kafein, soda, sambal-sambal, asam, kecut, itu semuanya dihindari dulu.
yang berlemak juga, goreng-gorengan dihindari. Kemudian atur jadwal makannya 2 jam sekali, porsi kecil dan dikunyah halus agar mudah dicerna. Hindari berbaring setelah makan, karena itu juga bisa memicu naiknya asam lambung. Karena banyak banget yang ngeluh, bunda, aku tuh udah bertahun-tahun ngalamin asam lambung, udah melakukan berbagai hal, udah minum beberapa obat-obatan, obat herbal, obat dokter, obat rasional, udah aku coba bun, tapi sembuh sebentar kambuh lagi. Itu sebenarnya dari pola hidupnya ya, dari pola hidup, dari pola makan. Jadi kenapa sampai dengan detik ini aku masih memilih-milih makanan, aku masih selektif milih-milih menu makanan, dan aku masih rajin masak buat diri aku sendiri, karena aku trauma. Jadi banyak banget yang ngomongin aku, bunda aku sekarang udah sembuh tapi kok makannya masih kayak gitu sih, rasanya kayak apa sih, pasti hambar, gak ada sambalnya. Aku tuh selalu diketawain sama teman kantorku, tapi aku balas dengan senyum aja. Aku pasti senyum aja. Kenapa? Karena aku itu sehat, menurut aku itu adalah hal yang udah luar biasa ya, yang aku pengenin. Jadi aku nggak mau kambuh-kambuhan lagi, karena menurut aku ya, lebih baik aku makan seadanya tapi sehat, daripada aku makan enak cabai-cabai gitu tapi aku stres dengan melawan sensasi-sensasi, parnoa dan lain sebagainya. Jadi ya aku lakukan itu karena aku sayang sama diri aku sayang sama kesehatan aku. Makanya kita meskipun udah sembuh, jangan gegabah, jangan lihat apa-apa mau dimakan. Aku ini udah pantang bun selama 1 tahun, aku harus makan ini. Jadi biasanya yang membuat kambuh itu adalah karena ada sebab dan akibat. Ya, koreksi diri kalian, introspeksi diri. Aku kok kambuh lagi ya? Kemarin juga ada yang ngechat aku, bunda, kok tiba-tiba kambuh ya bun? Aku tuh mencret, tiba-tiba perut aku sakit. Nah, aku tanya, kenapa bisa? Dia habis makan mie. Mungkin kalau makan mie sekali nggak apa-apa, tapi kalau udah lebih dari sekali, apalagi kalau misalnya lebih dari 3 kali, itu udah, menurut aku ya udah bahaya. Apalagi kita itu ada riwayat asam lambung GERD. Jadi hati-hati kalau mau makan apa-apa, boleh, tapi jangan berlebihan, jangan sering-sering. Kalau hari ini udah makan mie dan besoknya makan mie lagi, itu salah. Menurut aku nih, hari ini makan mie, bulan depan lagi baru makan mie ya. Dan saran aku jangan banyak-banyak ya, karena mie itu dikenal ya, itu adalah pantangannya banget untuk pejuang asam lambung. Jadi kalian harus menghindari itu ya. Ini adalah pengalaman aku dan teman-teman aku yang lainnya, dan tentunya kita juga harus sering olahraga agar tidak banyak tekanan di perut. Dan buat kalian yang masih sulit tidur di malam hari, sering lakukan relaksasi, yoga, itu enak ya, bisa ruqyah diri sendiri. Nah kemarin itu ada yang nanya ya, ruqyah diri sendiri maksudnya gimana sih bun? Aku itu nggak tahu 2 ruqyah bun. Jadi ruqyah diri sendiri itu cara aku adalah dengarkan ayat ruqyah di YouTube. Banyak YouTube itu bagus banget ya, sangat membantu aku menemukan solusi-solusi, menemukan banyak ilmu, banyak manfaat. Makanya dengan YouTube aku alhamdulillahnya bisa membantu teman-teman yang saat ini udah banyak yang sembuh. Aku juga bisa terbebas dari asam lambung. Jadi buat kalian nih yang baru menemukan channel aku, semoga kalian juga sembuh, channel ini bermanfaat ya dan berkembang. Jadi aku selalu menyarankan kalian untuk selalu nonton video aku sampai full. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share juga ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mengetahui video-video terbaru aku ya. Nah, jadi itu adalah kunci kenapa kita udah sembuh kemana-mana tapi kambuh lagi. Dan sensasi dispepsia organik, dispepsia fungsional itu seperti apa, kalian harus ketahui dan harus pemeriksaan ke dokter spesialis ya. Biasanya dokter spesialis penyakit dalam ya, karena pada saat itu ya aku dari kontrol dari awal sampai dengan sembuh, aku itu udah 6 dokter ya yang aku konsultasikan. Alhamdulillahnya nemu yang cocok. Jadi menurut aku juga dokter cocok-cocokan ya, karena banyak yang kurang cocok juga, udah bayar mahal-mahal, aku nggak cocok bun sama ini. Sebenarnya sih tergantung dari kondisi kita juga ya, meskipun dokter udah meresepkan obat yang mahal misalnya, tapi kalau kita misalnya kurang disiplin, itu juga bakalan sulit penyembuhannya. Jadi dibantu obat dokter, terapkan pola hidup sehat, olahraganya diperhatikan, pikirannya dikontrol, minum obatnya juga sesuai resep dokter, dan intinya satu, jangan lupa bersyukur ya, karena asam lambung GERD, anxiety itu mengajarkan kita untuk hidup lebih baik ya dalam segala hal.
Oke ya, cukup sekian video kali ini. Terima kasih yang sudah request ya. Terima kasih yang udah bertanya juga. Dan buat kalian yang selalu nonton video-video aku, semoga lekas pulih juga ya, lekas sembuh seperti sedia kala. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya.